Oke. Di FEBI itu ada 2, manajemen keuangan syariah dan manajemen perbankan syariah. Nah, ini seperti angin segar loh. Iya, angin segar. Bahwa IAIN Kerinci ke depan akan lebih banyak Pilihannya, iya betul. Ya, bagi anak-anak muda, bagi para siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat progresif. Ketemu lagi dengan podcast IAIN Kerinci, di mana di sini pada pertemuan kali ini atau pada episode ketiga ini kita kedatangan the second person in IAIN Kerinci, yaitu tidak lain tidak bukan Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Ahmad Yamin. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Baik, Pak. Pak Agung sehat? Alhamdulillah, Pak. Ini tadi dari mana, Pak? Sebelum ke sini, Pak? Alhamdulillah tadi ya di kantor. Ya, kemudian pagi tadi ada kegiatan mewakili Pak Rektor membuka kuliah umum di Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Iya, berarti ya. Kemarin juga ada kuliah umum ya, Pak? Kuliah umum, ya. Memang sedang sedang wah-wahnya ya, Pak ya? Sedang, ya, masanya gitu. Iya. Pembukaan perkuliahan semester ganjil tahun 2021 ini. Iya, jadi disandingkan antara PBAK dan kuliah umum. Dan PBAK kita di IAIN di fakultas ada, di tingkat instansi pun juga ada ya, Pak? Ada. Artinya di IAIN Institut kita melaksanakan PBAK, alhamdulillah sukses. Iya. Kemudian diteruskan di level fakultas, bahkan sampai ke prodi masing-masing juga melaksanakan PBAK. Iya. Itu ya, serinci itu ya, Pak ya, pengenalan proses akademiknya ya, Pak. Proses akademik. Nah, itu Pak. Mungkin ini yang pertama ya, Pak, Bapak datang ke ruangan kita ya, Pak ya. Alhamdulillah sudah diundang ke ruang ini. Ya, jadi kemarin itu ya, kemarin sebenarnya sudah sempat pengen dibahas, sempat coba undang Bapak. Tapi karena hambatan PBAK. Oh, betul. Iya. Karena gimana pun Bapak Wakil Rektor kita ini ada penanggung jawab utama dalam proses PBAK karena itu kaitannya dengan akademik. Betul. Nah, jadi sekarang kita coba diskusi dengan beliau, bukan diskusi ya, apa ya? Ngobrol santai. Ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai dengan Bapak Wakil Rektor kita. Yang pertama, ini mungkin Pak, kaitannya mungkin lebih ke sebagai Wakil Rektor 1 nih Pak ya. Yang mana mengurusi fokusnya ke akademik. Bagaimana visi Pak? Dalam artian hal apa sih yang akan kita berikan gitu ya Pak ya, yang akan kita perlihatkan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan kita di IAIN ini, bahwa ini loh strategi akademik kita dalam waktu beberapa jangka waktu ke depannya begitu Pak. Gimana Pak? Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Jadi wakil di kita IAIN Kerinci setelah kepemimpinan Pak Rektor Pak Dr. Haji Asari, beliau mempercayakan kepada kita sebagai Wakil Rektor 1. Jadi ada 3 Wakil Rektor. Wakil Rektor 1 bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Wakil Rektor 2 bidang administrasi keuangan. Dan Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan kerjasama. Oh gitu ya Pak? Ya, jadi tentu kita sebagai Wakil Rektor mensupport sepenuhnya visi dan misi Rektor beserta Sivitas Akademika dalam mengembangkan dan memajukan IAIN Kerinci ke depan yang kita sebut sebagai kampus progresif ini. Iya, betul Pak. Iya. Jadi memang pada dasarnya baik itu visinya Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2 dan Wakil Rektor 3 itu memang mengarah atau mengacu pada visinya Rektor gitu. Iya. Nah, berkenaan dengan tugasnya Pak. Nah ini mungkin perlu ya Pak ya, mungkin masyarakat, apalagi terutama mahasiswa. Iya. Ini kan banyak nih Pak mahasiswa kita yang belum tahu mungkin gitu. Nah ini ajang kesempatan kita melalui kanal ini untuk mengetahui mahasiswa tahu, oh ini ya fungsinya Wakil Rektor 1 gitu. Sesuai arahan Pak Rektor, jadi visi IAIN Kerinci khususnya bidang akademik sekarang kita yang lagi ada beberapa hal, paling tidak tiga sektor penting dalam pengembangan akademik. Yang pertama adalah pengembangan prodi, pengembangan program studi baru. Oke. Ya, segera setelah kita dipercayakan ini, Pak Rektor menginstruksikan untuk segera melakukan terobosan pengembangan prodi baru. Kita IAIN Kerinci sudah mensubmit di
di Kementerian Agama, di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 11 prodi baru. Ya, 11 proposal untuk pengembangan prodi baru. Alhamdulillah itu terus kita pantau progresnya sampai hari ini. Informasi terakhir yang kita peroleh bahwa ini sedang proses, sedang validasi dokumen, bahkan ada 2 program studi itu tinggal menunggu penetapan SK-nya. 2 program studi ya, Pak? Program studi ya, kita mudah-mudahan tidak ada halangan ini, mudah-mudahan ini segera tidak lama lagi akan ada tambahan beberapa prodi baru di IAIN Kerinci. Itu seperti angin segar. Angin segar bagi kita ya, Pak. Itu betul. yang 2 yang hampir divalidasi itu prodi apa saja, Pak? Itu yang informasi yang kita peroleh di pangkalan data Kementerian Agama itu adalah program studi pendidikan Tadris Kimia. Tadris Kimia dengan program studi Sejarah Peradaban Islam di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Oke, berarti sudah mulai merambah ya, Pak ya. Apalagi terutama di ranah tarbiyah berarti kita bertambah jadi 9 jurusan. 9 jurusan. Nah, ini menjadi angin segar tadi kita bahas. Angin segar ya, mudah-mudahan ini. Nah, ini yang berarti tadi ada 8 target ya, Pak ya? Iya. 2 sudah hampir validasi. Nah, 6 ini targetnya kapan nih, Pak? Ya, yang di FTIK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan kemarin kita mengajukan Tadris Kimia dengan program studi pendidikan Islam anak usia dini. Oh ya, PAUD ya, Pak ya? PAUD. Kemudian juga di Fisika juga ya. Tadris Fisika ada 3. Ya, di Syariah ada Hukum Tata Negara. Yeah. Di Fuad itu ada sejarah peradaban Islam dengan komunikasi penyiaran Islam KPI. Oke. Di FEBI itu ada 2, manajemen keuangan syariah, manajemen perbankan syariah. Nah, ini seperti angin segar loh. Iya, angin segar. Bahwa IAIN Kerinci ke depan akan lebih banyak pilihan. Iya, betul. Ya, bagi anak-anak muda, bagi para siswa SMA dan madrasah untuk yakinlah untuk kuliah di sini lebih banyak pilihan untuk pengembangan keilmuan. Ini penting ya untuk diketahui, terutama ini kan kita didengar oleh ini Pak. Iya. Ya, bahkan kita masukkan ke YouTube nanti akan kita sharing juga ke grup-grup SMA ya gitu. Luar biasa itu. Ini bisa jadi sharing promosi kampus juga. Promosi kampus ya. Nah, terkait dengan itu tadi Pak, kita kan karena konsepnya akademik ya Pak ya. Karena konsep akademik tentu kita memikirkan kualitas pendidik. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga bagi masyarakat Pak. Iya. Nah, bagaimana Pak? Bagaimana kondisi kualitas pendidik kita sekarang Pak? Oke, ya di samping pengembangan prodi tadi yang didorong oleh Pak Rektor itu, yang kedua itu juga adalah pengembangan SDM kita. Iya, SDM. Alhamdulillah kita sudah punya lebih 200 orang dosen. 200 yang orang. Beberapa tahun itu selalu ada rekrutmen CPNS dosen yang kerja termasuk tahun ini. Iya. Alhamdulillah semua dosen kita sudah magister. Iya, sudah magister. ya, Pak, ya, memang tuntutan regulasi mengatakan bahwa dosen itu minimal magister, dan kita sudah punya hampir 45 orang doktor. Dan itu hampir dalam proses sekarang ada 20-an, ada 20-an lagi yang sedang ongoing kuliah di mana-mana dengan berbagai bidang keilmuan yang kita harapkan. Ini saya kira sebuah catatan penting dalam pengembangan kualitas profesionalisme pendidik yang Bapak sebutkan tadi. Dan kita juga selalu mendorong teman-teman dosen muda seperti Pak Agung dan teman-teman silakan untuk untuk mengembangkan lagi, meningkatkan melanjutkan studinya ke tingkat S3. Di samping mendorong peningkatan dosen muda untuk mengambil program doktor S3, kita juga punya keinginan dan target itu sudah kita dimulai itu adalah untuk mendorong para dosen-dosen senior untuk ke guru besar. Nah, ini menarik ini karena gini ya. Karena saya dulu S1 S2 saya di Padang, Pak. Iya. S1 S2 saya di Padang. Jadi dulu itu masih sempat berpikir seperti ini. Oh, kita di Kerinci mungkin tidak ada guru besar gitu ya. Jadi itu semacam idiom ya, semacam sesuatu yang ada dalam pikiran saya. Ternyata dalam proses saya kuliah, saya kenal Prof. Mokhtar Naim. Saya kenal Prof. Irwantan. Saya pernah ketemu dengan beliau. Dan saya baru tahu loh, beliau tuh kelahiran Sungai Penuh. Dan itu mengejutkan bagi saya, Pak. Ternyata setelah kita tanya, kata beliau, terutama Pak Mokhtar Naim, karena kebetulan saya dulu ngontrak di rumah beliau. Iya. Ngontrak rumah beliau. Jadi sering kalau pulang, beliau kan gini Pak, waktu itu ngajar di Australia kalau nggak salah. Iya.
Jadi beliau kalau pulang tuh ke Padang, singgah ke rumah gitu kan. Jadi beliau sering tanya, bagaimana kondisi yang ada di Indonesia sekarang gitu kan. Itu ya betul. Nah, saya baru tahu beliau ternyata orang Sungai Penuh asli. Orang Sungai Penuh ya? Iya, orang Kerinci. Profesor Mukhtar Naim ya? Iya, Profesor. Ya, sering kita baca itu tulisan-tulisan beliau. Nah, ini semacam hal yang bisa mencambuk kita loh, Pak. Iya. Sehingga kita ngurusi kita harus bergegas mengejar yang namanya guru besar. Gitu ya Pak. Iya. Nah kalau orang-orang yang akan dikejar untuk guru besar ini siapa-siapa aja nih Pak? Ya kita mendorong membuka semuanya teman-teman yang apanya berpotensi dan yang tentu kita dorong itu yang lebih dekat ke sana yang sudah secara kepangkatan betul. Secara angka kreditnya sudah hampir. Jabatan fungsional dan akademiknya itu sudah mendekati itu. Kita buka keran seluas-luasnya bagi teman-teman, terutama didorong untuk publikasi artikel ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi. Paling penting. Ya ini saya kira dari segi SDM, alhamdulillah kita sudah punya sekian banyak ya dosen, punya para doktor-doktor, bahkan kita ingin mendorong segera ke guru besar. Dan juga masyarakat perlu mengetahui bahwa yang Kerinci dosen-dosen kita itu tenaga pendidik kita berbagai macam ya latar belakang. Latar belakang budaya banyak. Iya, ada yang dari Kerinci, ada yang dari mana-mana lah. Dari Jawa. Banyak dari Medan. Ya bahkan dari mana-mana seluruh Indonesia kan gabung di sini dengan berbagai bidang itu. Iya. Ada yang seperti Pak Agung bimbingan konseling. Iya, bimbing saya BK. Ada yang bidang bahasa, ada yang bidang ini, bahkan ada alumni luar negeri juga dari Timur Tengah, dari Inggris misalnya, dari Australia kita punya di sini. Masyarakat juga harus tahu bahwa ternyata Ian Kerinci itu punya sumber daya manusia yang handal, yang luar biasa itu. Nah ini penting untuk diketahui oleh masyarakat Pak. Mungkin selama ini masyarakat nggak tahu gitu kan Pak. Nah sekarang masyarakat sudah tahu melalui kanal YouTube kita ini. Nah sekarang Pak terkait dengan pengembangan program studi ini Pak. Iya. Nah jadi kan gini Pak, kita kan berbicara tentang mahasiswa yang masuk. Biasanya kan mereka ingin masuk itu melihat ini ada peluang kerjanya gitu Pak. Betul ya. Nah, bagaimana sekarang Pak kita mencoba memberitahukan mungkin gitu ya Pak ya kepada masyarakat bahwa hampir semua, memang semuanya, semua program studi yang kita kembangkan di Kerinci ini sudah melalui nomenklatur pekerjaan dan segala macamnya. Ini penting untuk diketahui karena kalau seandainya tidak melalui nomenklatur pekerjaan, itu kita tidak bisa mendidikan jurusan ya Pak? Tidak bisa, ya. Nah ini penting, karena banyak nih Pak yang bertanya seperti itu. Nah kemudian Pak, terkait dengan pengembangan kampus tadi Pak, terkait dengan pengembangan akademik. Nah perkembangan akademik tadi Pak, bagaimana gambaran perkuliahan Pak yang kita setting di IAIN ini Pak? Ini penting nih Pak. Oh, gambaran perkuliahan. Iya, bagaimana proses perkuliahan, gambaran perkuliahannya gitu Pak. Ya, artinya untuk meningkatkan mutu lulusan di samping kita terus berbenah. Iya. Terutama terkait dengan substansi akademik proses perkuliahan itu. Betul. Kita membangun sistem penjaminan mutu akademik, dalam hal ini LPM mengambil peran penting. Misalnya kita segala sesuatu itu kita harus punya dokumennya. Ya misalnya kita sudah mengesahkan kurikulum kita, disahkan oleh Pak Rektor. LPM juga sudah menyusun standar penjaminan mutu, SPA internal, ada audit mutu internal. Artinya semua proses akademik, perkuliahan, penyelesaian studi ini harus merujuk kepada standar yang sudah ditentukan. Dan itu LPM. Ini LPM yang leading sektornya untuk membuat itu. Jadi semua proses kemudian kita membuat konsorsium keilmuan dosen, artinya nanti proses itu perkuliahan itu harus mengacu RPS ya. Rencana pembelajaran semester itu disusun oleh kelompok dosen ini untuk memastikan bahwa lulusan kita sesuai dengan nanti bisa mencapai kompetensi itu, SKL standar kompetensi lulusan itu. Artinya ya sekira seperti itu. Di samping hal-hal lainnya
kita membuat penyusunan RPS, Iya betul. kita membuat sistem monitoring dan evaluasi perkuliahan. Tapi kendala sekarang kan masa pandemik ini. Nah, iya ini betul. Ini masalah ini besar. masalah besar. Saya kira bukan bagian Kerinci saja. Semuanya. Ya, semua lembaga pendidikan kita di dunia bahkan Iya, ini betul. sekarang mengalami ya masa-masa sulit. Hambatan terbesar. Hambatan ini mau kita masih daring dengan segala keterbatasan. Iya. Ya, saya Nah, kira ini juga informasi untuk teman-teman progressiver terkait dengan fasilitas yang disediakan di IAIN terkait dengan pembelajaran. Kita juga menyediakan ruang multimedia. Nah, ini salah satunya. ya, Nah, ini perlu juga karena siapapun nanti dosen-dosen kalau mau difasilitasi untuk penggunaan multimedia dalam tahap pembelajaran, dalam artian ini untuk media yang akan diajarkan gitu Pak ya. Iya. Nanti kita akan sediakan juga. Sudah ya? Iya, Pak. Itu juga sudah didiskusikan dengan pihak TIPD ya, Pak ya. Nah, terkait dengan ini lagi Pak, akademik tadi Pak. Bagaimana menurut Bapak kondisi yang akan terjadi dalam rentang 5 tahun ke depan terkait dengan akademik yang ada di IAIN Kerinci Pak? Ya, di samping pengembangan SDM tadi, pengembangan prodi, salah satu tugas pokok yang sangat penting, yang krusial dalam perguruan tinggi itu adalah peningkatan peringkat akreditasi. Nah, Saya kira itu akreditasi, ruhnya, itu wajah perguruan tinggi itu akreditasi itu. Iya, betul. Ya alhamdulillah kita semua program studi kita sudah terakreditasi. Iya. Meskipun ada dan semuanya sudah hampir B ya. Iya. Akreditasi B kita belum Tapi punya itu. yang A. Beberapa kemarin kita juga bersyukur alhamdulillah beberapa program studi kita sudah terakreditasi B, dan ini terus kita genjot ini berupaya untuk meningkatkan peringkat akreditasi baik prodi dan juga APT-nya, akreditasi perguruan tingginya. Beberapa upaya yang kita lakukan bersinergi antara semua ini bidang ini. Iya, betul. Bahwa tata kelola pengembangan perguruan tinggi khususnya bidang akademik ini semuanya harus berbasis kepada akreditasi ini. Iya, betul. Ya, cuma itulah TIPD ini ya. Iya, betul. Sebagai sentral juga saya kira. Semuanya nanti ikut Semuanya TIPD. Kalau sudah akreditasi itu yang dicari itu TIPD. ya TIPD sebagai pangkalan data, karena memang gerbang informasi perguruan tinggi itu ada di TIPD. Baik data mahasiswa, data dosen, segala macam, kurikulum sampai ke mata kuliah dan bahkan sampai ke ijazah nanti ya. Iya, betul. Di TIPD. Ada Artinya saya kira TIPD sebagai sektor yang strategis dalam kita mewujudkan kampus yang progresif, kampus digital ini. Iya, betul. Jadi yang Kerinci ke depan saya kira apalagi 4 atau 5 tahun ke depan mungkin sudah jauh ya berkembang. Kita Melangkah akan jauh, melangkah jauh. Saya yakin itu dengan SDM, dengan semangat progresif kita menuju puncak ilmu pengetahuan itu, saya kira Yan Kerinci akan menjadi betul-betul menjadi sentral. Kita sudah on track istilahnya. Sudah on track. Kita sudah on track. Tinggal jalan lagi. Iya, tinggal jalan lagi. Nah, akreditasi sekarang masih ada Pak prosesnya Pak yang sekarang Pak? Ya, yang sedang sekarang ini kita sedang intensif menyiapkan borang akreditasi perguruan tinggi. Tim sudah bekerja ya. Insya Allah ditargetkan November ini akan submit itu instrumennya di Ban PT. Kita pantau itu teman-teman khususnya baik dari LPM, dari tim yang sudah kita tunjuk, semuanya bersinergi, bersinkronisasi dalam kita menargetkan untuk naik peringkat lah. Iya. Itu yang harus kita capai. Karena ada banyak peluang yang terbuka ketika akreditasi kita meningkat. Gitu ya. Nah, ini juga menjadi poin besar ini ya, poin penting dalam pemahaman terkait dengan apa sih alasan kita akan kuliah di IAIN Kerinci gitu ya, Pak ya. Ini kita akreditasi kita udah base semua. Ya, ini penekanan yang paling besar saya rasa seperti itu. Kedepannya mungkin IAIN secara institusi akan diakreditasi secara perguruan tinggi. Insya Allah kita usahakan Pak. Kita berupaya sekuatnya sama-sama ya. Nah, ini menjadi poin juga ya. Terkait dengan ini Pak, kan saya pernah dengar Pak, kalau perguruan tinggi itu nanti ada tingkatannya, ada lembaga berbasis hukum. Iya. Iya, ada LBH. Kemudian ada juga apa istilahnya Pak yang sebelum itu Pak? Kalau LBH itu kan udah paling tinggi itu. BLU ya. BLU. Itu gimana Pak? Kita ada gambaran nggak Pak? Ya. Di tengah zaman persaingan sekarang ini saya kira itu mutlak kita harus bersiap untuk ke BLU. Memang IAIN Kerinci dan beberapa IAIN itu umumnya masih berupaya untuk
menyiapkan itu Iya. segala sesuatunya, kesiapan kita untuk menuju BLU. Memang Kita sudah target berupaya itu. membuka sentra-sentra usaha untuk sebagai sumber juga, Iya, betul. sumber anggaran dalam pengembangan kampus kita ke depan. Ya, syukur-syukur nanti bisa ya dalam setahun atau 2 tahun kita sudah targetkan ke BLU. Amin, Pak. Kalau iya seperti itu. Nah, itu jadi target kita ya, Pak. Iya. Target jangka panjang, kemudian target Iya, jangka pendek, jangka pendek. akreditasi kita utamakan dulu. Ya, seperti itu. akreditasi. Nah, ini menjadi apa ya? Ajang apa ya? Ajang bilang promosi mungkin bisa kita katakan seperti itu ya, Pak. Kita promosikan kepada masyarakat, tidak hanya di Kerinci penuh saja. Karena ini kan YouTube kanal global Global ya. Iya, siapa yang klik tautan itu mereka dengar pembicaraan kita iya. begitu kan. Jadi memang ini jadi ajang promosi global yang sangat tepat dan juga tidak hanya kita yang melakukan, kedepannya juga akan banyak orang yang melakukan, Pak. Oke, mungkin ada Bapak pesan mungkin Pak, the last apa ya terakhir gitu ya. Maksudnya ini loh semacam kata-kata bijaknya yang terakhir Pak untuk terutama untuk tenaga pendidik mungkin yang ada di Kerinci, kemudian terhadap mahasiswa baru atau calon-calon mahasiswa kita Pak, gimana Pak? Ya, kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan juga para dosen, yakinlah bahwa kita sudah pada track yang benar, istilahnya tadi. Track yang benar. Marilah kita sama-sama bersinergi, kita semangat progresif. Ya, kita optimis kita bisa menuju puncak ilmu pengetahuan itu. Dengan kesungguhan, dengan semangat dan sinergi dengan kebersamaan kita meyakini kita punya potensi. Kita punya potensi, kita punya peluang yang terbuka untuk itu. Saya kira itu. Bagi anak-anak kami mahasiswa, selama mahasiswa baru selamat bergabung di IAIN Kerinci. Anda sudah masuk ke tempat yang benar gitu. Sudah dengan bismillah Anda sudah memilih program studi yang betul. Yakinlah bahwa nanti Anda akan menjadi sarjana yang handal gitu. Anda yang punya satu sisi unggul dalam bidang sains dan teknologi, juga unggul dalam bidang keagamaan dan imtak dan iptek dunia dan akhirat. Iya, betul. Seperti itu. Iya. Nah, untuk ini Pak, untuk yang masih SMA sekarang Pak. Ya, untuk teman-teman adik-adik yang SMA kami tunggu di IAIN Kerinci. Insya Allah IAIN Kerinci akan lebih semangat, lebih semarak dan ikonik ke depan. Nah, dengan warna-warni segala macam kita siap nanti menjemput adik-adik di sekolah dan langsung, di madrasah itu. Kita jemput bola langsung ya. Program studi sudah terbuka banyak pilihan. Bidang keagamaan, juga bidang teknologi seperti MIPA, matematika, IPA dan sudah banyak pilihan di sini. Tak usah jauh-jauh keluar lagi. Banyak kemudahan di sini ya. Nah, kita kuliah di tempat kita. Secara ekonomi juga cukup membantu. Dan juga UKT-nya sangat terjangkau dan segala macam. Dan yakinlah Bapak dosen-dosen kita di sini cukup handal dan berkualitas. Sudah berkualitas. Berkualitas. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 1 IAIN Kerinci, Bapak Dr. Ahmad Jamin. Pada pertemuan kini kita sudah mengenal, kita sudah tahu apa yang menjadi tugas pokok dari Wakil Rektor 1. Kedepannya tentu akan ada lagi bahasan yang menarik. Dan ingat, ketika menonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share. Oke, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, kapan-kapan diundang lagi. Harus Pak, kita akan sering undang-undang nih Pak. Oke, terima kasih Bapak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.